sudah ada Ya. kaki, tinggal Ah, nyari ibarat perut, ah, terus kuping, kepala, nah itu yang, nah itu yang jadi paha. masalah, itu yang jadi Ini masalah karena Mujasimah otak kafah ini Maun. iya, jadi otak kita kan yang langsung ke Jangan makhluk, itu yang jadi jangan permasalahan, sampai gitu loh Ustaz nanti Barul. Allah sudah berjisim tapi kok cuman ada itu kalah sempurna dengan manusia. Bukan kalah sempurna, otak kitanya yang Loh, bermain otak kita. dengan iya dengan Kita lihat, makhluk. kita lihat dulu, kita Kalau lihat dulu tidak apa yang mungkin Aduh, terjadi. ini diwujudkan gimana mujasimah sih? secara kafah, maka ya jangan seperti itu, gitu maksud saya. Kita lihat Salah dulu yang itu mau Ustadz Barul. ditentukan. Ustadz Barul yang otaknya langsung ke makhluk, makanya nggak nyampe beleng-beleng. Diajak mujasimah Ekskon, kafah kok nggak mau sih? Ustadz Ekskon, Yuk, gimana gimana? Iya 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 iya. Ya. tunjukkan yang tadi apa? Ah iya iya ini. Hmm? Ini kabur ini nggak mau sempurna nih kameranya nggak tahu kenapa ini. Ini kan niat nih Bang Mangun. Ini kabur ya. Kulihatkan kamus nih Bang Mangun. Pilih mana dia Bang Bangun? Nah ini. Nah ada tangan, ada lengan, ada pemain, ada skrip, ada kemampuan. Pilih mana dia Bang Bangun? Bang Mangun. Gimana gimana? Gimana? Yat, ini Yat, saya tulisnya Yat kan. Ini ada Ah, nih. Ada lengan, terus ada tangan, ada cabang, ada dahan, ada ranting, ada pemain, ada skrip, ada tulisan tangan, ada kemampuan. Pilih mana nih? itu ya ya dari bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Ini Indonesia biar begitu. bukan. Ini dari Iya. bahasa Arab ini. Nih, Yat. Iya, maksudnya itu dari bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia begitu. Iya, Itu dalam kamus. kamus. Dalam kamus. Dalam Ah, kamus ada nggak kata tangan? Ada nggak di situ? tapi ada tangan, ada lengan, ada Nah, kalau kemampuan. seandainya ada tangan, boleh nggak saya meyakini tangan? Ini Udah, selesai Mangun. itu nggak apa-apa. Tuh Selesai kan, dulu. Gini. Selesai dulu. gimana sih Bentar. Kalau pengekspor saya pilihnya Bentar. kemampuan. Ya, ya, silakan. Sekian. Gini Mangun. Yang itu Kalau kan antum memilih tangan dari kata iyad itu, dalam kamus bahasa Indonesia, tangan itu menunjukkan kepada jariha. Nah, aduh, Itu yang jadi masalahnya, Mangun. Guru Andir, yang jadi permasalahan jangankan berpikir kepada makhluk, melintas saja itu tidak ada dalam benak saya terkait dengan dusta Ini tolong dijawab Mangun. Satu kali aja kamu jawab. Gini On. Kecilkan saya, Us. Enggak, sebentar. Besarkan Abata. Sebentar, enggak usah gini. Ketika yat itu di translate di kamus itu ada berapa makna ya? Ada banyak makna. Terus ketika kamu meletakkan di situ tangan, ya tangan ini kan menurut pilihan kamu. Apakah kamu yakin serasi dengan maksud dari firman Allah tersebut? maknanya saya tidak mengetahui, terjemahnya Lah, iya. kalau tidak mengetahui kok berani meletakkan? Kenapa tidak meletakkan Loh. ranting atau kemampuan? Coba. Loh, aduh ini kan Kok di ada situ jawab? sebentar kan itu kan terjemahan Iya, terjemahannya kan itu ada banyak. ada sebentar dulu ya Ibata, kan terjemahannya banyak. Ah. Saya memilih tangan. Kalau ditanya bagaimana tangan itu dan seperti apa tangan itu, lah wallahu alam. Kok wawu alam? Gini ngon. Aduh, ya aduh, Gini. aduh. Ini buka sedikit otakmu ya. Kamu melihat terjemahan itu sudah banyak. Tiba-tiba kamu memilih satu, disandingkan di situ pada Allah. Ketika pilihan kamu itu salah, tidak menepati murad yang dimaksud dari firman tersebut, ini tanggung jawabnya gimana ngon? Tanggung jawab kamu ini. Ya urusan saya dengan Tuhan lah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan? Berarti kamu tidak bisa mengatakan itu ya mutlak betul. Sekarang begini Yai, Kok kan saya sekarang bertanya begini? Yai terjemah dengan makna sama atau tidak, kan itu pertanyaannya dulu. Kalau Nah, tidak kamu sama itu. sudah selesai. Kalau tidak sama sudah selesai gitu loh. sama. Kalau tidak selesai, kalau tidak sama berarti sudah selesai. Terjemah itu kan bukan makna. Begitu loh Yai. Mangun, kalau diterjemah dengan kemampuan boleh nggak? Atau silahkan aja.
Oh iya. Bagaimana menurut Oke, oke, oke. bagaimana menurut artinya keyakinan masing-masing. Jadi sekarang begini. Eh ada kata begini. Lakum dinukum waliyadin. Nih, Oh iya. din sebentar, jangan dulu dipotong. Din itu dirujuk kepada agama. Kenapa Maliki Yaumidin dirujuk hari pembalasan? Saya mau bertanya itu. Apakah setiap yad itu harus dirujuk kepada tangan atau ada konteks lain yang membarengi bahwa yad ini adalah tangan? Ketika bertanya bagaimana dan seperti apa bentuk tangan, nah ini yang jadi bahaya. Kalau itu dikaitkan kepada Allah. Karena ini kan pertanyaannya langsung diserempet kepada makhluk, ya beleng-beleng semua. Gitu aja. Wahabi saja yang beleng-beleng. Kamu kok langsung mengatakan bentuk? Mon, mengatakan Aduh, bentuk. saya mau mau bobo juga jadi bobo ini. Gus Bolon, aduh. Udah, bobo. Udahlah saya jadi main-main aja Gus. Apa, Ngun? Ya Gus. Aduh. Lagi batuk pada saya. Mas Mangun ulama menetapkan ayat sebagaimana datangnya ayat. Itu tuh hanya Mangun, Itulah hanya masalah. wajah dan tangan. Tuhanmu yang Ngun, berwajah dan bertangan. Seperti itu. Iya, Gus. Waduh. Ini kok disamakan dengan makhluk lagi aja. Katanya berwajah, katanya Antum bertangan. menyebutkan tangan juga. Ini Ketika antum menyebutkan tangan juga itu menyamakan. Ngun. aduh, gimana sih? Saya mah heran nih. Karena di Sifat Allah yang lain karena di diakui, antaranya sebentar. sifat Allah yang ini ditolak. Sebentar. Gimana sih? Sebentar. Gimana maksudnya? Karena di antaranya yang mempunyai tangan itu adalah makhluk, bukan kholik. Berarti yang bisa mendengar juga hanya makhluk. Allah tidak bisa mendengar, Gini. begitu. Gini. Mendengar itu sifat apa jawareh? Atau sifat. Terus Iya. Iya sifat. Jawarehnya Nah, kalau terus? di makhluk apa? ya Allah ke translate ke makhluk lagi aja. Kan beleng-beleng kamu digituin. Aduh, anjing kadang-kadang. Kalau tangan itu sifat atau jawareh? Kan guru kemarin yang sudah ngomong nih, guru Andir, guru saya tanya kan. Gini itu Mangun. apakah terjemahan itu sama? Beda kata guru. Nah udah kalau beda gitu. Kalau tangan itu kalau tangan itu sifat atau jawareh? Tangan. Mau dilarikan Ya jawareh lah. di Ya, ini jawareh itu kalau dikaitkan kepada makhluk. Jawareh itu kalau dikaitkan kepada makhluk, beda kalau dikaitkan kepada Allah. Jadi sifat itu. Gimana sih? Saya tanya Ngon. Apa guru Pari? Saya tanya ya. Ya. Itu menurut ulama siapa ketika ya disandingkan ke Allah kok jadi sifat tangan, ketika disandingkan Allah kok jadi sifat tuh kata ulama siapa? Kok bukan anggota tubuh? Aduh. Yang jadi masalah kan kita tidak mengetahui. Ulama siapa Ngun? Yad Allah itu tidak diketahui. enggak. Kan begitu. Ini yang lucu gini. Sekarang begini. Allah bener. Sekarang Bentar, sebentar. San. Yang paling lucu kan gini, tidak mengetahui tapi ngotot. Ini
Ini Mangun lurus nih. Kalau yad Allah benar tidak diketahui. Tapi kalau tangan Allah, kamu sudah menjisimkan Allah. Ah, piye nih Ngun? Kalau Itu yad terjemah, Allah Guru bener Farid. kamu mau. Guru Farid, kan itu kan terjemah Guru Farid. Ya Allah ya Robi. Kalau Sekarang begini, yang sekarang membolehkan begini. menerjemahkan ulama siapa Ngun? Sekarang begini, Ngun. saya Yang boleh menerjemahkan siapa Ngun? saya mendengar jawareh atau sifat. Oh itu fi'il pekerjaan. Bentar, Sifat pekerjaan Allah. saya mendengar jawareh atau sifat. Itu sifat, bukan jawareh. Oke. Jawareh itu anggota Oke, tubuh, oke, Mon. berarti- Jawareh itu anggota tubuh. Sifat. Sifat. Berarti jawarehnya Ya, sih. telinga begitu. Ya ndak, ngawur. Lafat isami. Dengarkan dulu, Mon. Dengarkan Siap, Guru. dulu. Semua pakai lafat ulama. Ketika sami'un basirun diartikan dengan maha mendengar, maha melihat, itu tidak menjisimkan Allah karena itu adalah sifat fi'liyah Allah. Tapi kalau kita tangan Allah, jelas itu jawarehnya Allah. Itu maka ulama itu memberi warning, memberi rambu-rambu kepada orang awam. Jangan sampai yang sifat-sifat Allah yang akan menjerumuskan menjadi jismi Allah itu diartikan. Maka ketika ayatullah tetap ayatullah itu. Paham Ngon? Tapi ini ya menurut saya kok Mangun ini setengah benar ini ya. Setengah benar. Sudah ada tafsirnya lah intinya. Gimana menurutnya? Sudah ada tafsirnya itu. Walaupun masih diterjemah. tapi- Iya sudah ada tafsirnya itu. Jadi kalimat kholak tu biyadaya yang artinya aku ciptakan dengan kedua tanganku termasuk ke dalam sifat Allah yaitu Gini, sifat Mangun. yad. Mangun, ayo. Mas Mangun. Benar itu Mon. Saya buka nih kitabnya nih, kitabnya. Kitab Mas Kalau Mangun. sifat yad bener Ngon. Ngon. Kalau sifat yad bener, tapi kalau sifat tangan salah. Gini ya Farid. Mas Mangun. Kalau tangan Siap. Allah itu dia mengartikan itu sifat tangan Salah. tidak bermaksud Salah lah. jawareh ya. Itu ya hampir benar lah kalau menurut saya sendiri loh ya tapi Aduh. Mas Mangun. kalau kita kan masalahnya Mas kan di Mangun. Aneh lah. yang penting kan Ulah itu Ya, kan nggak anu, bakalan Ustaz. habis nih Guru Farid. Saya itu nggak bakalan habis. Saya pengen bahas iblis aja lah. Ayo kita bahas iblis lah. Ya, iblisnya sih. Ayo kita bahas iblis aja kita yuk. Sebentar. Kenapa nggak selesai Ngon? Karena kamu nggak ikut ulama Ngon. Kamu ikut hawa nafsu aja deh nggak selesai. Guru Farid. Ya. Saya Kalau ikut ulama lebih aman. Ulama salaf, takwid, amir ruha kamajaat. Kalau ulama holaf itu pun juga ada pertanggungjawaban. Ketika ia dimaknai dengan kudroh, karena para ulama holaf mensucikan Allah. katanya tidak diketahui maknanya kenapa jadi kudroh. Bukan gitu Mangun. Makanya kan ayat sifat itu kan yang memiliki makna bukan Itu satu. ditakwil Ngon, ditakwil Ngon. Itu namanya. Itu ditakwil. Gini aja Ngun. Ketika ada ayat umpamanya yadullah fauqa aidihim. Kalau ditakwil jadi kudroh, itu yang awam nggak bakalan banyak tanya. Aduh. Seperti Allah menciptakan Adam dengan kedua kekuasaannya. Allah punya dua kekuasaan. bos, nggak jangan kedua kekuasaan. Terus apa? Kudroh. Kan kudroh. Allah menciptakan Adam bukan dua Ini loh Ngon. begitu. Sebentar. Oh.
Sebentar yang Ustaz. justru yang satu Ngon, tuh. dengarkan Ngon. Ngon. Ya, Guru. Ya, gini loh. Lafat yat itu mempunyai 25 arti menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, artinya banyak. Di setiap lafat Quran, ayat Quran, maka yat itu berbeda-beda maknanya sesuai dengan siyakul kalam. Bahasa Indonesia apa ya siyakul kalam itu ya? Nah, saya Itu. sepakat ini. Paham ya? Saya sepakat Ustadz Farid. Kenapa saya tadi mengatakan lakum dinukum waliyadin ini, kata din ini merujuk kepada agama, tetapi di surat Al-Fatihah, maliki yaumiddin ini, din ini merujuk kepada hari pembalasan. Berarti ada sesuatu Sebentar, yang Ngon. memang tadi disampaikan oleh Sebentar, Ustadz Guru Ngon. Farid. Betul. Lanjut Ustadz Guru Farid. Sepakat saya. Ya, contoh ya. Contoh nih. Jadi dalam kita Asy'ariyah Maturidiyah itu ada dua metode. Tafwid menyerahkan maknanya kepada Allah dan berkata Allahu a'lam ketika ketemu ayat-ayat mutasyabihat. Ya. Yang kedua dengan takwil. Nah, ketika takwil inilah yang dimaksud dengan apa lafaz yat itu berbeda-beda dan setiap ayat-ayat Allah itu tergantung dari ayatnya. Seperti ya dulu fauqa aydihim. Maka maknanya di situ kalau ditakwil, kamu bisa lihat itu di tafsir-tafsirnya Ibnu Katsir boleh, di Tobari boleh. Itu al-ahdu perjanjian. Lafaz yat di situ artinya al-ahdu perjanjian. Kemudian ketika waqalatil yahudu yadullah maghlulah, artinya itu al-bakhil. Wal mabsutotani, ya kan, itu artinya jawad, dermawan. Itu banyak gitu loh. Namun jadi kalau itu ditakwil, tapi yang bisa menakwil siapa itu yuk ahli tafsir, para ulama. Kita tidak boleh menakwili sendiri gitu, Mon. Tapi bagi orang awam, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, alangkah baiknya itu tafwidul makna, menyerahkan maknanya kepada Allah. Itu yang berkata adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Lah, kamu sekarang tinggal pilih mana? Pilih hawa nafsumu sendiri atau pilih gurumu Sultan Mataram atau pilih Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ulama muktabar. Nah, pilihan di dirimu. Surga neraka di hadapanmu. Nah, monggo. Terima kasih Guru Farid. Iya, Jadi, toh. ulama salaf itu kan mentakwid. Takwid itu kan menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Iya, terjemah bener. ya, bukan ya. Iya. Karena apa? Karena Wes, ayat Al-Qur'an maaf. itu diturunkan. Sebentar. Ayat Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab. Jadi mereka tidak harus menerjemahkan ke dalam bahasa Arab, tidak. Makanya kenapa ada kalimat istiwa maklum. Nah, jadi maklum dalam kaidah bahasa Arab ini memang dipahami, tapi maknanya diserahkan kepada Allah. Wallahu Salah, a'lam. Mon. Lanjut. Pemahaman kamu itu salah. Aduh, Ya, salah salah. lagi. Kamu memahami Imam Malik itu. Iya, memahami Imam Malik itu, imam sezaman, harus dipahami oleh ulama sezaman. Imam Malik kan tabi'in itu. Sementara Imam Malik itu hidup di Madinah. Sementara ada ulama yang hidup di Makkah di zaman yang sama, namanya Sufyan bin Uyainah, gurunya Imam Syafi'i. Itu mengatakan walaisa li ahadin, dengarkan itu. Walaisa li ahadin ayyufasirahu bil arabiyati wala bil farsiyati. Tidak boleh ada satu orang pun yang menerjemahkan ke bahasa Arab lain, itu artinya mentakwilkan atau ke bahasa di luar bahasa Arab, artinya menerjemahkan ke di luar bahasa Arab, tidak boleh, Ngon. Kemudian sebentar, Ngon, jangan dipotong. Kemudian di dalam akidah At-Tahawiyah itu kan ada perkataan Abu Ja'far At-Tahawi itu, wa qulu Allahu a'lam, dan katakanlah Allahu a'lam. Fima tasyabaha minal khobar. Kalau tidak salah begitu kalimatnya. Dan katakanlah Allahu a'lam di dalam khobar-khobar yang mutasyabihat. Khobar itu maksudnya dari ayat dan dari hadis yang mutasyabihat. Itu udah jelas banget. Allahu a'lam. Itu metode yang pertama, tafwidul makna. Itu yang dimaksud oleh Imam Malik.
Maklumun fi lughatil Arab, di dalam bahasa Arab. Wa itu majhulah. Kalau sudah maklumun kaifiyah itu masih jelas, kaifiyahnya majulah, penggambarannya itu enggak ada gitu loh. Kemudian yang perlu garis bawahi Mon. Sebentar Mon. Yang perlu digaris bawahi dari kalimatnya Imam Malik itu adalah Imam Malik sangat benci dengan orang itu. Akhrijhu wa innahu fajirun, dia orang fajir. Itu artinya apa? Menanyakan lafadz istiwa itu apa, itu maknanya apa, itu yang nggak boleh. Paham? Bukan menanyakan lapan istiwa, jadi menanyakan bagaimana seperti apa istiwanya Allah itu. Jawab Imam Malik begitu. Ih, gimana sih Guru Farid? Ya. Lagi. Salah. Itu maksudnya menanyakan, bukan menanyakan kaifiyahnya, menanyakan apa namanya istiwa. Udah otomatis menanyakan kaifiyahnya. Contoh, tangan itu apa? Wah, itu kan nggak boleh. Yat itu apa? Kan nggak boleh. Lurus. Paham? Lurus. Kalau Lurus. Sami itu apa? Basir itu apa? Sekarang lurus nih malam ini nih. Malam ini lurus, mudah-mudahan di Salafi Wahabi nih. Sebenarnya iya. Kalau misalnya itu Salah saya Sami itu apa? menanyakan Basir itu niat apa? itu apa enggak boleh. Iya itu apa? Berarti nggak ada Sami itu maknanya. sama basir. Adalah. Ini kamu sudah baca ini belum? Asma wa sifat. Sudah belum? Asma wa sifat buku ya. Sudah baca kitab Coba dijelaskan kepada saya. Imam Baihaqi. Kalau tak jelaskan jangan bantah kalau belum baca. Iya. Saya tanya udah baca belum? Saya nggak membantah, menanyakan. Silakan. Ya. Ketika Samiun Basir diartikan itu kan tidak akan menjadikan mentasbih Allah seperti menjadi mujasimah, tidak menjadikan orang yang mendengar itu atau memahami Allah punya anggota tubuh, ya kan? Allah maha mendengar, Allah maha melihat Allah tanpa mata, mendengar Allah tanpa telinga, itu udah jelas. Dengan orang melihat tidak menggambarkan Allah bahwa Allah punya tangan, punya wajah, punya anggota tubuh, enggak. Tapi ketika kita artikan Allah punya tangan, itu sudah dalam pikiran kita, ya kan, yang jujur dalam pikiran kita, Allah punya wajah, Allah punya apa itu? Kodam, Allah punya telapak kaki. Kalau ayat-ayat mutasyabihat itu diartikan semua, itu akan menggambarkan jisimnya Allah, itu yang tidak boleh. Ini yang jadi permasalahan. Paham nih? Paham belum? Paham. Ini sebentar, Bang Baik. Angon. Ini ada menurut Imam Baihaqi, gitu loh. Oke, sekarang kalau misalnya demikian, berarti tidak boleh diterjemahkan. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian, Yang mana yang nggak boleh diterjemahkan? Nah, tadi katanya kalau diterjemahkan orang bakal begini begitu. Jadi kesimpulan saya nggak boleh. Ya, yang sami, yang sifat fi'il Allah itu boleh diterjemahkan, yang tidak akan akan menjadikan mujasimah, tetapi yang akan menjisimkan Allah itu yang tidak dibolehkan, itu di dalam kitab Al-Asma wa Sifat. Carilah, Ya, baca. berarti kesimpulannya kalau begitu tolong diluruskan kalau saya salah. Sifat-sifat yang sifatnya fi'liyah boleh diterjemahkan di luar bahasa Arab maksudnya ya, atau ada padanan katanya di luar bahasa Arab. Terus kalau sifat yang sifatnya apa dzatiyah nggak boleh gitu ya. Halo. Yalah, yang penting itu tidak yang akan menjisimkan Allah. Yang akan Gitu. Yang menjerumus akan menjisimkan Allah. Dari mana asal kaidahnya itu? Ya, antum baca aja kitab Al-Asma wa Sifat. Itu saya kasih clue-nya, antum baca supaya Imam Baihaqi. Al-Imam Baihaqi. Dibaca lengkap ya, kalau bisa hatam tuh. Saya agak sudah hatam tuh. Iya. Coba saya ini kan nanti.
Bang Kopi, ikut saya aja Salafi Wahabi Bang Kopi. Ahlu dolah, ahlu dolah. Buat dolar tuh final rumah Mangun. Kalau diajak masuk Salafi Wahabi oleh saya malah ketawa-ketawa, saya malah heran. Kayaknya gimana, tapi coba kalau orang Salafi Wahabi yang ngomong itu yang benar, ngamuk pasti. Aduh, lagi. Aduh, asik ya. Bang Min. Ngantuk sih tadi malam saya tidur jam 12 Malam mau bobo. jam 1 ya. Iyalah, saya udah turun. lihat PT-nya siapa tuh Ustad. Lihat PT-nya Ustad siapa itu yang apa Ustad Yaya paling Bata. diskusi di roomnya siapa tuh? Bukan Yaya Bata, di siapa tuh sama Ustad, ada Ustad Mataram, terus sama Ustad Altop ya? Kirimnya kapiten. Iya. Oh itu toh. Oh iya, roomnya itu kali siang-siang itu kayaknya. Iya, Altov nyerocos terus kan, nggak ada datanya. Min. Oh, siap. Nggak bisa diselani ya, nggak bisa ngomong sama ngomong. Iya. Tak tanya itu pemahaman kamu memahami seperti itu dari mana? Kitab apa? Nggak jawab, terus ngomong aja. Waijo tenan. Nah, ramutu, apa ramutu? Terus ini Kamu juga nggak mau ngerti ramutu mun? terus ini juga Bang Mandar kan menyampaikan datanya itu potongan-potongan. Kalau Yai Farid kan Bener, Sat, bener, ada potongan. kitabnya, ditunjukin kitabnya. Itu dua kitab Itu itu. Ustaz. Jadi dia kan anu Ustaz. Saya ngecek ya di kitab yang dia tunjukkan itu, Iya. di kitab apa itu Syarhul Usul Sunnahnya Imam Al-Lalakai kan saya punya itu. Ustaz. Iya. Nah, cek itu kan jadi ulama itu kan biasa mengutip hadis-hadis tentang ayat gitu kan, ya kan? Tapi kan keterangan itu kan di belakang.